Hai, aku Diah Ratitya. Selamat datang di Ibu Baca. Mindset. Buku ini diklaim telah terbukti mengubah cara orang melihat dunia dan kesuksesan hidup di berbagai belahan dunia. Kabarnya, buku ini bertengger menjadi top seller di Amazon.com sejak 13 tahun lalu hingga sekarang. Menarik ya? Oke, let's talk about this book. Sebelum aku ngomong panjang lebar tentang buku ini, aku akan menunjukkan daftar isinya dulu sebagai gambaran apa sih sebenarnya isi dari buku ini. Buku ini ditulis oleh Carol S. Dweck yang merupakan peneliti kelas dunia di bidang kepribadian, psikologi sosial, dan psikologi perkembangan. Beliau pernah menjadi profesor psikologi di Universitas of Columbia. Kini, beliau menjabat sebagai guru besar psikologi di Universitas Stanford dan anggota American Academy of Arts and Sciences. Dalam buku ini, penulis membagi mindset menjadi dua, yaitu mindset tetap dan mindset tumbuh. Mindset tetap akan selalu berpikir bahwa segala sesuatu memang begitu adanya, tidak dapat diubah, dan akan tetap begitu meski apapun yang dilakukan. Sedangkan mindset tumbuh selalu berpikir bahwa usaha itu penting, segala sesuatu dapat berubah dengan usaha. Untuk mengetahui mindset seseorang, kita bisa melihat dari caranya dalam menghadapi tantangan. Apa yang dia lakukan dengan tantangan yang dihadapinya akan menunjukkan apa mindset yang dimilikinya. Ada sebuah ungkapan, becoming is better than being, atau proses lebih penting daripada hasil. Orang-orang bermindset tetap tidak mengakui proses, mereka lebih mementingkan hasil. Kalian pasti pernah ikut tes IQ ya? Nah, seberapa percayakah kalian bahwa tes IQ mengukur kecerdasan kalian sejak saat itu hingga saat ini? Menurut penulis, tes IQ dan semacamnya memang mengukur beberapa kemampuan penting tertentu. Tapi, bukan berarti tes IQ menentukan kecerdasan seumur hidup. Mindset tetap percaya bahwa tes memiliki kekuatan untuk mengukur intelijensi paling mendasar untuk saat ini dan selamanya. Mereka memberi tes itu kekuatan untuk menentukan nasib mereka. Karena itu, tiap kesuksesan menjadi sangat penting. Orang bermindset tetap akan memilih untuk terlihat istimewa dan sempurna, sedangkan orang bermindset tumbuh akan lebih memilih untuk berkembang. Pertanyaan mendasar yang bisa ditanyakan pada diri sendiri adalah, pada saat apa aku merasa cerdas? Apakah pada saat diri merasa berbeda dan lebih istimewa dibanding orang lain? Pertanyaan sederhana itu bisa membantu kita untuk mengetahui mindset yang kita miliki. Dweck menuliskan bahwa mindset tumbuh benar-benar memungkinkan orang untuk mencintai apa yang mereka lakukan dan tetap akan mencintainya meskipun menghadapi berbagai kesulitan. Banyak orang bermindset tumbuh tidak bercita-cita sampai ke puncak. Mereka sampai ke puncak sebagai akibat dari melakukan apa yang mereka cintai. Puncak adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh orang-orang bermindset tetap. Tapi, puncak itu justru dicapai oleh banyak orang yang memiliki mindset tumbuh sebagai efek samping dari antusiasme mereka terhadap hal yang mereka kerjakan. Jujur ya, setelah membaca buku ini rasanya aku menjadi lebih optimis dengan segala hal. Mulai dari tentang pengasuhan anak, sampai memulai suatu usaha, bahkan dalam membuat review dan video. Rasanya seperti ada bisikan di kepalaku yang mengatakan bahwa, ayo, kalau kamu kerja keras, semuanya pasti akan bisa dilakukan. Aku memang salah satu tipe pembaca yang mudah terbawa oleh apa yang dimuat dalam sebuah buku. Tapi, kalau aku tidak cocok dengan isinya, ya aku tidak akan bilang kalau buku tersebut bagus. Menariknya, buku ini tidak seperti buku self-help pada umumnya. Jika di buku self-help lainnya, pembaca akan diberi cara-cara untuk melakukan suatu hal, maka di buku mindset ini, pembaca diberikan contoh-contoh nyata bersikap dan bercakap berdasarkan dua jenis mindset. Banyaknya contoh yang dijabarkan di buku ini bisa jadi kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah pembaca jadi bisa benar-benar paham karena banyaknya contoh. Tapi kekurangannya, pembaca akan jadi cepat bosan. Kebosanan terasa saat aku membaca bagian contoh bisnis dan olahraga. Rasanya seperti tidak ada habisnya. Mungkin karena aku kurang berminat pada dua hal itu. Di tiap akhir bab dalam buku ini selalu ada tips yang bisa dilakukan untuk mengembangkan mindset pembaca.
Tips yang diberikan hampir seperti kesimpulan dari tiap bab. Jadi, misalkan kamu tidak ingin membaca contohnya secara keseluruhan, kamu bisa membaca kesimpulannya di akhir bab. Tapi kekurangannya, kalau kamu tidak membaca keseluruhan contoh di bab tersebut, bisa jadi pemahamanmu menjadi pemahaman semu, yang kurang sesuai dengan apa yang dimaksud oleh penulis. Sebenarnya, untuk saat ini, terutama yang sudah sering membaca buku-buku parenting, atau yang menerapkan parenting ala milenial, atau membaca buku-buku self-help dan self-improvement, rasa-rasanya materi tentang mindset ini mungkin bukan sesuatu yang baru. Tapi di buku ini aku lebih seperti disadarkan dan diajak untuk berubah. Beberapa kali aku dibuat bergumam, oh iya ya, wah bener juga, eh yang ini kok mirip sekali denganku ya? Dan masih banyak lagi. Meskipun separuh lebih buku ini banyak membahas mindset dalam hal bisnis dan olahraga, dan sisanya mindset dalam pengasuhan dan pendidikan anak, tapi aku merasa perlu untuk membaca separuh bagian awalnya. Karena di separuh bagian awal, rasanya seperti pembuka atau pemantik pikiran untuk persiapan menerima materi di bab selanjutnya. Ada banyak hal bagus yang sangat dekat dengan keseharian kita yang dibahas dalam buku ini. Rasanya tidak akan cukup kalau aku ceritakan semua, kalian harus membacanya sendiri. Salah satunya adalah ini. Dalam penelitian ini, prinsipnya orang bermindset tetap selalu ingin membandingkan diri mereka dengan orang lain yang lebih buruk dari mereka. Mantra orang-orang bermindset tetap adalah kesuksesanku adalah kegagalanmu. Begitu juga sebaliknya, kesuksesanmu adalah kegagalanku. Tidak heran jika orang bermindset tetap akan sering merasa minder dengan pencapaian orang lain. Familiar ya? Ini membuatku teringat pada pola asuh orang tua yang cenderung suka membandingkan anaknya dengan anak lain. Ternyata, dampaknya bisa sangat berbahaya saat anak-anak tersebut sudah tumbuh dewasa. Masih banyak lagi yang dibahas dalam buku ini, bukan hanya soal bisnis, olahraga, dan pengasuhan, tapi ada juga soal hubungan cinta dan pendidikan. Ada juga pembahasan soal privilege dalam menentukan keberhasilan. Aku merekomendasikan buku ini untuk dibaca para orang tua, guru, calon guru, siswa SMA, mahasiswa, karyawan, dan semua orang yang ingin berubah. Dari buku ini aku menyadari bahwa mindset adalah sumber utama dari keberhasilan atau kegagalan. Kalau kamu suka buku yang serupa, terutama kamu adalah calon orang tua, sudah menjadi orang tua, calon guru atau sudah menjadi guru, atau kamu tertarik dengan dunia pendidikan anak, kamu akan cocok membaca buku yang berjudul Mind Power for Children yang sudah diterbitkan dan diterjemahkan oleh penerbit baca. Kamu bisa membelinya melalui link yang aku sertakan di deskripsi. Perlu nggak sih baca buku mindset ini? Menurutku sangat perlu, karena buku ini bisa mengubah pandangan dan cara berpikirmu. Kalau kamu bisa menerapkannya dalam kehidupanmu, bisa jadi kamu menjadi orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya, dalam artian positif ya. Aku memberikan rating 5 bintang untuk buku ini, karena buku ini membantuku untuk memahami lebih dalam tentang diriku sehingga aku bisa tahu apa saja kesalahanku dalam berpikir dan bersikap selama ini, utamanya selama aku menjadi orang tua. Dengan begitu, aku jadi lebih mudah membenahi kesalahan dan kekuranganku selama ini. Ada satu kutipan yang selalu aku ingat sampai saat ini. Waspadalah dengan kesuksesan. Ia dapat menjebakmu menjadi orang bermindset tetap. Oh iya, dalam buku ini terdapat kata pengantar yang ditulis oleh Reinald Kasali. Siapa sih yang nggak kenal beliau? Kata pengantar ini diawali dengan pertanyaan, kemana teman-teman yang dulu menjadi kebanggaan guru karena nilai-nilai pencapaian atau rapotnya tinggi? Kalau kamu punya pertanyaan yang sama, atau saat ini kamu merasa biasa-biasa saja, atau kamu yang saat ini merasa bukan siapa-siapa seolah kamu tidak pernah terlihat oleh orang lain, kamu akan mendapatkan jawabannya di buku ini. Semoga video ini bermanfaat. Aku Diah Raditya, sampai jumpa di video selanjutnya, dan stay safe everyone!